Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, kita terlebih dahulu disapa oleh firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang terkasih, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu sepanjang satu malam ini. Engkau memberi kami kekuatan yang baru pada pagi hari ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk mempergunakan waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk melakukan kehendak-Mu melalui setiap rencana dan pekerjaan kami yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan yang campur tangan dalam setiap pekerjaan kami dan rencana kami sepanjang satu hari ini. Tuhan yang kami andalkan, Tuhan yang berkuasa bagi kami, agar setiap pekerjaan kami tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami serahkan segalanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang menyertai kita di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, pada hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023 yang tertulis pada kitab Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Sekali lagi akan saya bacakan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau dikatakan Tuhan Dia adalah Alfa dan Omega, berarti Dia adalah awal dan Dia adalah akhir. Allah yang berawal dan Allah yang tidak berkesudahan. Semua sejak semula adalah rencana Tuhan. Mulai dari penciptaan, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini adalah pada awalnya Tuhan yang menciptakan, yang tidak ada menjadi ada. Dan juga Dia Allah yang tidak ada batasnya, yang tidak berkesudahan. Penyertaannya juga, kasihnya juga kekal untuk selama-lamanya. Untuk itulah kita bangga punya Bapa seperti Bapa kita yang hidup untuk selama-lamanya, dan baginya lah kemuliaan untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, apapun yang kita jalani di dalam hidup ini, apapun yang kita rencanakan di dalam hidup ini, supaya kita selalu menyerahkannya kepada Tuhan. Hanya Dia yang menolong kita, apa yang hendak kita lakukan, dan bagaimana kita mengawali setiap rencana dan pekerjaan kita, dan tujuan terakhir dari apa yang kita kerjakan juga Tuhan yang tetap menolong kita untuk menyelesaikan setiap pekerjaan kita. Oleh karena itu, setiap pekerjaan kita, baik yang kita awali, yang kita akhiri, semuanya akan sia-sia tanpa keterlibatan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan dalam setiap apapun yang kita rencanakan. Dan itulah yang difirmankan Tuhan pada pagi hari ini. Dia adalah awal dan Dia juga Allah yang tidak pernah berkesudahan. Untuk itulah kita selalu mengandalkan Dia di dalam setiap kehidupan kita. Sama seperti yang difirmankannya, Dia Allah yang ada
sebelumnya, yang sudah ada, dan yang akan datang. Yang akan datang adalah Yang Maha Kuasa. Itulah yang disebut Yang Maha Kuasa. Melalui kedatangannya yang kedua kalinya, Yesus datang ke dunia ini, lahir menjadi penebus dosa kita, dan Dia juga melaksanakan puncak dari tugasnya, turun ke dunia setelah Dia lahir. Dia juga menebus dosa-dosa kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa-dosa yang tidak mampu untuk kita pikul. Tetapi kematiannya bukan akhir dari segalanya. Dengan kematian Tuhan Yesus di Bukit Kalvari, Dia bangkit dari antara orang mati, dan itulah tugas Tuhan Yesus yang telah Dia selesaikan. Setelah itu Dia masih bersama-sama dengan murid-muridnya dan membekali murid-muridnya sebelum Dia naik ke surga setelah menyelesaikan semua pekerjaan yang Dia emban, yang ditugaskan oleh Allah Bapa kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Saat Yesus naik ke surga, karena tugasnya di dunia sudah selesai, tapi Dia juga tetap datang untuk kedua kalinya. Dan kedatangannya untuk kedua kalinya adalah untuk meminta pertanggungjawaban, bahkan untuk melakukan penghakiman bagi orang yang mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Tetapi berbeda kepada orang yang setia dan taat kepadanya. Mereka akan dibawa oleh Tuhan sebagai Raja bagi kita, dibawa kepada kehidupan yang kekal dan menikmati kehidupan yang kekal di surga, tempat Dia menikmati kehidupan yang kekal. Tetapi bagi siapa yang mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya, Dia adalah hakim yang adil. Oleh karena itu, sebelum Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, baiklah kita hidup seperti yang Dia inginkan. Seperti yang Dia inginkan, hidup di dalam keinginan Tuhan, hidup di dalam kehendak-Nya, mempergunakan waktu yang ada dengan berkarya, bekerja untuk Tuhan. Agar ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, Dia mendapati kita melakukan setiap pekerjaan yang baik, sehingga kita layak disebut anak-anak yang sungguh Dia kasihi, dan kita mendapat tempat di sisi Tuhan, tempat yang kekal, hidup bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diingatkan bahwa segala sesuatu yang sudah ada dan yang akan datang adalah Maha Kuasa. Itulah Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau kita membaca surat firman Rasul Paulus kepada jemaat Roma pasal yang ke-33, dikatakan, "Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya." Tidak ada seorang pun kita yang mampu menyelidiki keputusan-keputusan yang Dia lakukan, dan tidak ada juga seorang pun di antara kita yang mampu menyelami jalan dan rancangan Tuhan. Kita hanya tetap yakin dan percaya, dan selalu bertanya di dalam doa, apa yang harus kita lakukan? Apa kehendak Tuhan yang harus kita hidupi, kita yakini, supaya tetap berjalan di jalan yang diinginkan oleh Tuhan. Dan pada ayat yang ke-34 surat kiriman Paulus kepada Roma
pasal yang ke-11 ayat yang 34, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, dan siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Tidak ada. Setinggi apapun pendidikan manusia di tengah-tengah dunia ini, tidak ada yang mampu menjadi penasihat dari Tuhan. Tetapi Dialah sumber pengetahuan bagi kita. Melalui firman-Nya, kita selalu dibimbing, kita selalu diarahkan jalan mana yang harus kita jalani dan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindari dari setiap perjalanan hidup kita, yakni setiap perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dari kita. Dan juga pada ayat yang ke-35, atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Siapa yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Dia juga Allah yang tidak pernah berubah, dan Allah yang tidak akan bisa tergantikan oleh siapapun, sehebat apapun kemahakuasaannya, kuasanya, baik itu kebolehannya, kedudukannya, tidak ada yang bisa menggantikan posisi dari Tuhan itu sendiri. Dia berkuasa atas segala-galanya dan untuk selama-lamanya. Dia berkuasa atas segala-galanya dan untuk selama-lamanya. Karena Tuhan kita sudah memenangkan segala pertarungan, cobaan-cobaan yang dihadapi melalui cobaan-cobaan yang diberikan oleh iblis. Tapi Tuhan Allah kita adalah Raja bagi kita yang telah lebih dahulu memperoleh kemenangan. Dan sebagai pengikutnya, kita juga harus menang bersama Tuhan. Tidak menang bersama dengan diri kita sendiri. Kemenangan Yesus Kristus adalah menjadi kemenangan kita juga. Kemenangan Yesus Kristus dipertegas dengan penyertaannya. Dialah Alfa, Dialah Omega. Dia tidak berawal dan Dia Allah yang tidak berkesudahan. Dia selalu ada di setiap perjalanan hidup kita. Tuhan Allah yang tidak pernah berlalu. Manusia bisa berlalu, langit dan bumi akan berlalu, tetapi Dia tidak pernah berlalu. Dia adalah Allah yang kekal, mulai dari masa penciptaan sampai kesudahannya. Ia adalah Tuhan untuk semuanya. Ia akan menang atas segala kejahatan dan memerintah segala sesuatu. Sebesar apapun kejahatan yang dilakukan oleh manusia, baik kejahatan-kejahatan kuasa-kuasa iblis yang mencoba untuk menggoda kita bersama Tuhan, pasti kita akan dimenangkan. Dia adalah Raja yang memerintah di dalam perjalanan hidup kita, memerintah segala sesuatu. Oleh karena itu, Dia layak dipuji dan disembah, dan Dialah Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Dialah Raja bagi kita. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, kita diingatkan supaya tetap bertekun, setia sampai akhir hanya kepada Dia yang berkuasa di dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Bapa kami sejak semula yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Bagimulah kemuliaan yang kekal untuk selama-lamanya. Engkau adalah Allah yang tidak pernah berkesudahan. Kasih-Mu juga tidak pernah berubah. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Penyertaan Tuhan juga tidak ada batasnya. Itulah yang kami muliakan dari Tuhan.
itulah yang patut kami banggakan. Kami bangga punya Bapa seperti Engkau, yang selalu memperhatikan, memelihara kami, anak-anak yang Engkau kasihi di tengah-tengah dunia ini. Bapa di surga, sebelum kedatangan-Mu kedua kalinya ke tengah-tengah dunia ini, setelah Engkau naik ke surga dan setelah Engkau bangkit dari antara orang mati, Engkau naik ke surga setelah menyelesaikan tugas Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Engkau akan datang memerintah. Engkau akan datang sebagai hakim yang adil bagi setiap orang yang akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan yang membimbing kami melewati firman-Mu yang selalu memberikan kekuatan bagi kami, membimbing kami agar kami selalu berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, supaya kami mempergunakan waktu yang ada ya Tuhan untuk bekerja, berkarya, melakukan setiap pekerjaan yang berkenan di hadapan-Mu, agar dengan kedatangan Tuhan kembali datang ke dunia ini untuk memerintah, Engkau mendatangi kami Tuhan tidak bercacat di hadapan-Mu, tetapi hidup seperti yang Engkau inginkan. Bimbing kami senantiasa Tuhan melalui firman-Mu yang mengingatkan kami. Bapa di dalam surga, sertai semua jemaat Tuhan yang melakukan aktivitas sepanjang satu hari ini, biarlah Tuhan yang menyertai mereka ya Tuhan. Dan juga kami berdoa buat jemaat, kalau ada yang dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang menjadi tabib yang ajaib, memberi kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan setiap perjalanan, langkah hidup kami adalah langkah yang Tuhan atur, agar kami senantiasa berjalan di dalam terang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami mohon ampun akan dosa dan salah kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak disebut anak Tuhan yang terkasih. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.